Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Kita. Kita akan membagikan cerita mengenai seorang wanita yang gila saat melakukan tawaf di Ka'bah. Sebelumnya, mari tulis sholawat di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Matahari di Makkah adalah kobaran api di atas padang pasir yang tak berbatas, membanjiri setiap sudut pelataran Ka'bah dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Panasnya menusuk kulit, namun tak sedikit pun mengurangi gelora semangat ribuan jamaah yang bergerak dalam arus tak berujung. Bagai sungai suci yang mengalir dalam lingkaran, memuja dan mengagungkan satu nama di antara lautan manusia yang berselimut ihram putih bersih itu. Langkah Fatimah terayun perlahan, penuh kehati-hatian, namun juga syarat dengan getaran kerinduan yang mendalam. Wajahnya yang ditutupi nikab hanya menyisakan sorot mata yang teduh, menyiratkan kedamaian yang baru saja ia rasakan. Namun, di baliknya, ada jejak badai yang baru saja bergemuruh hebat di relung jiwanya. Ia adalah seorang wanita paruh baya, dengan garis-garis halus di sudut matanya yang mengisahkan perjalanan hidup yang panjang, penuh liku, dan kadang berat. Fatimah telah memendam kerinduan untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam kelima, selama bertahan-tahan lamanya. Sejak masa kanak-kanak, ia sering kali mendengar cerita dari neneknya tentang keagungan Ka'bah, tentang bagaimana Rasulullah pernah bersembahyang di sana, dan tentang keberkahan yang tak terhingga bagi mereka yang mampu menyentuh dinding suci Baitullah. Neneknya selalu berkata, haji adalah puncak cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Fatimah, jika Allah mengizinkanmu, rasakanlah sensasi itu, dan jiwamu akan menemukan ketenangan sejati. Kalimat-kalimat itu tertanam dalam benak Fatimah, tumbuh subur seiring bertambahnya usia, menjadi cita-cita luhur yang tak pernah pudar. Setiap malam setelah salat Isya, Fatimah selalu meluangkan waktu khusus untuk bermunajat. Ia memanjatkan doa-doa yang tulus, memohon kekuatan, rezeki, dan jalan yang lapang, agar suatu hari nanti ia bisa berdiri di hadapan Ka'bah, melafazkan talbiyah, dan merasakan getaran spiritual yang dijanjikan. Ia bekerja keras sebagai penjahit di desanya, mengumpulkan setiap real, setiap rupiah, dengan penuh kesabaran. Ada masa-masa sulit, ketika uang yang terkumpul terasa begitu sedikit, dan harapan seolah menjauh. Namun, Fatimah tak pernah menyerah. Ia percaya, janji Allah itu nyata, dan jika niatnya tulus, dia pasti akan membukakan jalan. 3 tahun terakhir adalah masa-masa yang paling berat. Suaminya meninggal dunia karena sakit, meninggalkan Fatimah sendirian dengan 2 orang anak yang masih membutuhkan perhatian. Beban hidup terasa semakin berat, menekan pundaknya hingga hampir remuk. Air mata seringkali menjadi teman setianya di malam hari. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam itu, tekadnya untuk berhaji justru semakin membara. Ia merasa haji adalah pelarian spiritualnya satu-satunya, tempat di mana ia bisa mencurahkan segala kesedihan, kekecewaan, dan harapan kepada Sang Pencipta. Ia percaya, di sana, di Tanah Suci, ia akan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup, untuk membesarkan anak-anaknya, dan untuk menghadapi setiap ujian dengan tabah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menanti dan berjuang, tibalah saat itu. Melalui bantuan saudara-saudaranya dan sedikit tabungan yang tersisa, Fatimah berhasil mendaftar haji. Air matanya tak terbendung saat surat panggilan itu tiba di tangannya. Ia merasa seolah semua doanya telah dikabulkan. Semua pengorbanannya telah terbayar lunas. Perjalanan ke Makkah terasa begitu panjang, namun setiap detiknya dipenuhi dengan rasa syukur dan antisipasi. Ia membayangkan bagaimana rasanya melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, menyentuhnya, dan merasakan aura suci yang mengelilinginya. Dalam benaknya, Ka'bah adalah sebuah mercusuar, sebuah pusat gravitasi spiritual yang akan menarik semua beban hidupnya, membersihkannya, dan mengembalikannya dalam keadaan yang lebih murni, lebih tenang. Ia telah membaca banyak buku tentang haji, memahami setiap rukunnya, setiap doanya, dan setiap adabnya. Ia ingin melaksanakan ibadah ini dengan sempurna, tanpa cacat, sebagai persembahan terbaik kepada Tuhannya. Di dalam hatinya, Fatimah yakin inilah awal dari kedamaian yang hakiki, sebuah awal baru bagi jiwanya yang lelah. Namun, takdir memiliki rencana lain, dan kedamaian yang ia impikan justru akan terpecah belah di tengah kerumunan yang suci itu. Fatimah berdiri di tengah lautan manusia yang bergerak memutari Ka'bah. Udara panas Makkah terasa menekan, namun semangatnya tak surut sedikit pun. Ia melafazkan talbiyah dengan khusyuk. Labaik,
Allahumma labaik. Labaik la syarika laka. Labaik innal hamda wan nimata laka. Wal mulk la syarika lak. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah wujud dari penyerahan diri total, sebuah janji untuk mengikuti panggilan ilahi. Aroma wewangian dari pakaian ihram bercampur dengan aroma keringat, menciptakan bau khas yang hanya ada di tempat suci ini. Ribuan suara bercampur aduk, ada tangisan, doa lirih, takbir yang menggema, dan bisikan-bisikan tafakur. Fatimah merasakan getaran energi spiritual yang begitu kuat, seolah-olah ia adalah bagian dari denyut jantung alam semesta yang berdetak seirama dengan jutaan hamba yang lain. Ia merasakan kerendahan hati yang tak terhingga, betapa kecilnya ia di hadapan keagungan Sang Pencipta. Putaran pertama tawaf berjalan lancar. Fatimah fokus pada langkahnya, pada doanya, dan pada pandangannya yang terpaku pada Ka'bah. Ia merasakan sensasi luar biasa ketika ia melewati Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang diyakini berasal dari surga. Ia ingin menciumnya, seperti yang diajarkan, namun kerumunan terlalu padat. Ia hanya bisa melambaikan tangannya dari jauh, mengirimkan salam dengan penuh hormat. Pada setiap sudut Ka'bah, ia melafazkan doa-doa yang berbeda, memohon ampunan, kesehatan, keberkahan bagi anak-anaknya, dan ketenangan jiwa yang telah lama ia dambakan. Air mata seringkali berlinang di pipinya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang meluap-luap, sebuah kebahagiaan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Ia merasa begitu dekat dengan Tuhannya, seolah semua sekat telah runtuh. Semua beban hidup yang selama ini membelenggunya terasa menguap, terbang bersama asap dupa dan doa-doa yang menggema. Namun, di putaran kedua, saat Fatimah hampir mencapai rukun Yamani, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suara-suara di sekelilingnya, yang tadinya terdengar sebagai harmoni indah dari pujian dan doa, tiba-tiba terasa menjauh dan meredup siluala volume dunia sekitarnya. Perlahan-lahan dikecilkan. Bisikan-bisikan jamaah lain, langkah-langkah kaki, bahkan suara pengeras suara yang melafazkan panduan tawaf. Semua terdengar seperti gaung yang samar, datang dari kejauhan yang tak terhingga. Fatimah mengernyitkan dahi. Ia mengira mungkin telinganya yang bermasalah karena kelelahan atau panas yang menyengat. Ia mencoba menggoyangkan kepalanya sedikit, berharap suara-suara itu kembali normal. Namun tidak ada perubahan. Sebagai gantinya, bisikan-bisikan baru muncul, meluncur pelan, lalu semakin jelas, langsung ke dalam pikirannya. Bukan suara yang terdengar dari luar, melainkan suara yang terdengar dari dalam kepalanya. Seolah-olah ada seseorang yang berbicara tepat di samping telinganya. Namun hanya dia yang bisa mendengarnya. Awalnya, bisikan-bisikan itu terdengar seperti gumaman yang tidak jelas, kumpulan kata-kata tanpa makna yang spesifik. Fatimah mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah imajinasinya. Ia mencoba lebih fokus pada bacaan doanya, mempercepat sedikit langkahnya, berharap dapat menghilangkan gangguan aneh ini. Namun, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Malah, mereka mulai membentuk kalimat-kalimat yang lebih jelas. Meskipun masih terasa kabur dan tidak masuk akal. Mereka melihatmu. Mereka tahu. Terdengar satu bisikan yang samar. Kemudian, yang lain, kau tidak pantas di sini. Kau tidak layak. Fatimah mulai merasa tidak nyaman. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia melirik ke sekeliling, mencari tahu apakah ada orang lain yang mendengar bisikan ini, apakah ada orang lain yang merasakan hal serupa. Namun, semua jamaah di sekitarnya tampak khusyuk dalam ibadah mereka. Tak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda mendengar hal yang sama. Mereka terlihat normal, bergerak dalam ritme yang sama, melafazkan doa dengan penuh keyakinan. Fatimah mulai merasa terisolasi, terperangkap dalam dunia pendengarannya sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kelelahan, efek dari perjalanan panjang dan kurang tidur. Namun, bisikan itu semakin intens, menggerogoti ketenangan yang tadinya ia rasakan. Sebuah perasaan aneh mulai menjalar, seperti es yang perlahan membeku di pembuluh darahnya. Ia berusaha menekan rasa takut yang mulai muncul di dasar hatinya. Sebuah rasa takut yang terasa asing di tempat suci ini. Ia mencoba untuk berfokus pada tujuan awalnya, pada Ka'bah di depannya, pada doanya. Namun bisikan-bisikan itu menjadi semakin sulit diabaikan. Bisikan-bisikan di kepala Fatimah semakin menjadi jeti di putaran ketiga. Mereka kini bukan lagi gumaman samar, melainkan suara-suara yang jelas dan menusuk, seolah-olah puluhan orang berbicara secara bersamaan. Setiap suara saling menumpuk, menciptakan kebisingan yang mengganggu di dalam benaknya. "Mereka membencimu!" teriak sebuah suara tajam.
Kau telah melakukan kesalahan besar, sambung suara yang lain. Fatimah merasakan kepalanya berdenyut-denyut, seperti ada palu yang memukul-mukul dari dalam. Ia berusaha keras untuk fokus pada tawafnya, pada bacaan doanya. Namun kata-kata itu begitu mendominasi, menenggelamkan semua pikirannya yang lain. Wajah Fatimah yang tadinya teduh, kini mulai menegang. Garis-garis halus di dahinya semakin terlihat. Kerutan cemas mulai muncul di antara kedua alisnya. Ia mulai mempercepat langkahnya, seolah ingin melarikan diri dari bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya mengganggu. Namun, semakin cepat ia berjalan, bisikan-bisikan itu semakin keras dan mendesak. Kau tidak akan pernah sampai, ejek sebuah suara. Mereka akan menghentikanmu, ancam yang lain. Fatimah merasa terpojok, terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, bukan hanya karena panas Makkah, melainkan karena rasa takut yang mulai mencengkeram. Gerakannya mulai menjadi semakin tidak teratur. Ia sesekali berhenti mendadak, membuat jamaah di belakangnya harus menghindarinya agar tidak bertabrakan. Ia akan memutar kepalanya dengan cepat, menatap kosong ke arah kerumunan, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat. Tangannya kadang terangkat, menggapai-gapai ke udara, seolah berusaha menangkap sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Beberapa jamaah di sekitarnya mulai menyadari keanehan Fatimah. Bisikan-bisikan khawatir mulai terdengar dari mulut mereka. Ada apa dengan ibu itu? Sepertinya dia tidak sehat. Fatimah merasakan tetepan tatipan itu, dan bisikan-bisikan di kepalanya semakin memperparah kekacauan. Mereka menatapmu, mereka tahu kelemahanmu, seru suara-suara itu. Ketakutan Fatimah memuncak. Ia mulai bergumam pada dirinya sendiri, mencoba membalas bisikan-bisikan itu, mencoba meyakinkan mereka bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia tidak melakukan apapun. Aku tidak melakukan apa-apa, bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ganti rugi ia kemudian, berbicara dengan bahasa yang lebih kuat. Pergi dari sini. Aku tidak mengenalmu. Gumamannya semakin keras, dan beberapa jamaah yang kebetulan lewat di dekatnya bisa mendengarnya. Mereka saling pandang dengan cemas, tidak yakin harus berbuat apa. Pada satu titik, Fatimah bahkan sempat terhuyung dan hampir jatuh. Seorang wanita paruh baya di sampingnya dengan sigap menahan lengannya, bertanya dengan lembut, "Ibu baik-baik saja?" Fatimah menepis tangan wanita itu dengan kasar, matanya melotot, penuh ketakutan yang tidak beralasan. Jangan sentuh aku, kalian semua sama saja," bentaknya. Suaranya sudah mulai meninggi, menarik perhatian lebih banyak orang. Wanita itu mundur terkejut, ekspresinya berubah menjadi prihatin dan sedikit takut. Pikiran Fatimah sudah tidak lagi fokus pada tawaf. Ia tidak lagi menghitung putaran, tidak lagi melafazkan doa dengan khusyuk. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah pergulatan batin yang hebat antara dirinya dan suara-suara di kepalanya. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi dari mereka. Namun ia juga tahu bahwa ia berada di tempat suci, di mana ia harus menyelesaikan ibadahnya. Konflik internal ini semakin menguras energinya, baik fisik maupun mental. Kakinya terasa lemas, namun ia terus memaksakan diri untuk bergerak. Tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat Ka'bah di depannya, namun pandangannya kabur. Seolah-olah Ka'bah itu sendiri sedang mengejeknya, atau lebih tepatnya, suara-suara itu menggunakan Ka'bah sebagai medium untuk melukai dirinya. Suara-suara itu kini mulai menyinggung hal-hal pribadi, kejadian-kejadian lampau yang menyakitkan, kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat di masa lalu. "Ingatkah kau pada?" bisik sebuah suara dengan nada mengejek. "Kau pantas menerima ini," sambung suara lain. Fatimah merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya, seperti ada jarum tajam yang menusak-nusak hatinya. Ia mencoba menutup telinganya dengan kedua tangan, namun bisikan-bisikan itu justru semakin kuat, menembus sampai ke tulang sumsum. Ia mulai merasakan kegilaan yang mengintai, perlahan tapi pasti, merayap ke dalam benaknya. Dunia di sekitarnya mulai terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Ia tahu sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi padanya, namun ia merasa tak berdaya untuk menghentikannya. Ketegangan di dalam diri Fatimah mencapai puncaknya di putaran kelima. Bisikan-bisikan di kepalanya telah berubah menjadi teriakan-teriakan yang membahana, seolah-olah ribuan suara menjerit-jerit secara bersamaan, membentuk sebuah simfoni horor yang hanya bisa ia dengar. Setiap suara saling tumpang tindih, tanpa jeda, tanpa ampun, menyerang akal sehatnya dengan brutal. "Kau akan mati di sini," teriak sebuah suara dengan nada penuh kepuasan. "Ini adalah akhir bagimu," sambung suara lain
diiringi tawa menyeramkan. Fatimah merasa seperti otaknya sedang diremas. Kepalanya berdenyut begitu kencang, hingga ia merasa pembuluh darah di pelipisnya akan pecah. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Sebuah jeritan melengking yang memilukan tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, memecah kesyahduan tawaf yang tadinya damai. Jeritan itu begitu tajam, begitu penuh kepedihan, sehingga ribuan jamaah yang sedang khusyuk dalam ibadah mereka terlonjak kaget. Gerakan massa yang tadinya harmonis tiba-tiba terhenti, seolah-olah waktu membeku sejenak. Ratusan pasang mata menoleh ke arah sumber suara, mencari tahu apa yang terjadi. Fatimah menjatuhkan diri ke lantai marmer yang panas. Tubuhnya ambruk seketika. Ia tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli dengan kesucian tempat itu. Tidak peduli dengan pandangan-pandangan yang kini tertuju padanya. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang tak tertahankan di dalam benaknya. Sebuah siksaan mental yang melampaui batas kemampuannya. Tangannya menggapai-gapai ke udara, seolah berusaha meraih sesuatu yang tak kasat mata. Atau mungkin seolah berusaha mengusir entitas yang hanya ia yang bisa lihat. Matanya terbelalak lebar, menatap kosong ke langit-langit, penuh ketakutan yang mendalam. Air mata bercampur dengan keringat, membasahi wajahnya yang pucat. Ia mulai meronta-ronta di lantai, kakinya menendang-dendang tanpa arah, tangannya mencakar-cakar udara. Mulutnya komat-kamit melafazkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, campur aduk antara doa yang kacau balau dan ucapan yang tak beraturan. Kadang ia akan berteriak, "Pergi! Pergi dari sini! Aku bukan bagian dari kalian." Lalu disusul dengan gumaman lirih, "Ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku." Suaranya kadang berubah-ubah, dari nada tinggi yang penuh amarah, menjadi nada rendah yang penuh ketakutan. Kerumunan di sekitarnya mulai menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekitar Fatimah. Beberapa jamaah menunjukkan ekspresi terkejut, ada pula yang takut. Namun sebagian besar menunjukkan simpati dan keprihatinan. Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Ka'bah segera bergerak mendekat. Mereka telah terlatih untuk menghadapi berbagai situasi darurat di tengah keramaian seperti ini. Namun, kasus seperti Fatimah, di mana seseorang tiba-tiba mengalami gangguan mental yang parah di tengah tawaf, adalah kejadian yang jarang terjadi dan sangat mengganggu. Ketika petugas mendekat, Fatimah semakin histeris. Ia menunjuk ke arah kerumunan, matanya melotot, menampakkan kepanikan yang mendalam. "Mereka mengejarku, mereka ada di mana-mana," teriaknya. Suaranya serak. Ia mencoba merangkak menjauh dari mereka, namun tubuhnya terlalu lemah. Petugas mencoba menenangkan Fatimah dengan lembut, berbicara dengan nada persuasif, mencoba meraih tangannya. Namun, setiap sentuhan justru membuat Fatimah semakin meronta sioliola. Sentuhan itu adalah sentuhan dari musuh yang ingin menyakitinya. Ia memukul-mukulkan tangannya ke udara, menendang-nendang, seolah-olah sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kondisinya semakin memburuk. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Sebuah aura kegilaan telah merenggut dirinya, mengubahnya dari seorang jamaah yang khusyuk menjadi sosok yang diliputi teror dan delusi. Pemandangan ini begitu tragis. Di tengah tempat yang seharusnya membawa kedamaian dan ketenangan, justru terjadi sebuah pergolakan jiwa yang begitu dahsyat. Petugas keamanan tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum situasi ini memicu kepanikan massal. Mereka harus mengeluarkan Fatimah dari keramaian ini, meskipun itu berarti harus menggunakan sedikit kekuatan untuk mengamankannya. Mereka tahu ini adalah keputusan yang sulit. Namun demi keselamatan Fatimah sendiri dan ketertiban di area tawaf, ini adalah satu-satunya jalan. Dua orang petugas keamanan dengan sigap namun hati-hati mendekati Fatimah yang masih meronta-ronta di lantai. Mereka berbicara dengan nada tenang, mencoba meredakan kepanikan Fatimah. "Ibu, tenanglah, kami akan membantu ibu," kata salah seorang petugas. Namun, suara mereka seolah tidak sampai ke telinga Fatimah. Ia hanya terus berteriak dan menanjuk-nanjuk ke arah kerumunan yang mulai memadat di sekitar mereka. Seolah-olah ia melihat ancaman yang tak terlihat oleh orang lain. "Jangan dekati aku, mereka akan menangkapku," teriaknya. Suaranya serak dan gemetar, dengan pertimbangan bahwa Fatimah dapat melukai dirinya sendiri atau orang lain dalam kondisi histerisnya. Petugas memutuskan untuk mengamankannya secara fisik. Salah satu petugas dengan lembut, namun tegas, memegang kedua lengan Fatimah. Sementara petugas yang lain mengangkat tubuhnya perlahan dari lantai. Fatimah terus meronta, meracau dengan kata-kata yang tidak jelas. Kadang diselingi dengan doa-doa yang terpotong-potong, dan kadang dengan sumpah serapah
yang entah ditujukan kepada siapa. Kakinya menendang-nendang di udara, dan kepalanya bergerak-gerak liar. Kekuatan yang luar biasa muncul dari tubuhnya yang rapuh, sebuah kekuatan yang lahir dari kepanikan dan ketakutan yang mendalam. Dengan susah payah, petugas berhasil membimbing Fatimah keluar dari area tawaf yang padat. Beberapa jamaah yang menyaksikan kejadian itu menghela napas lega. Namun ada pula yang mengucap istighfar, prihatin dengan kondisi Fatimah. Beberapa wanita jamaah dengan hati penuh kasih mencoba mendekat untuk menawarkan bantuan atau sekadar memberikan dukungan moral. Namun petugas melarang mereka demi menjaga keamanan. Fatimah terus meracau sepanjang perjalanan menuju pos kesehatan terdekat yang berada di dalam area Masjidil Haram. Ia terus menanjuk-nanjuk ke belakang, seolah-olah ia masih dikejar oleh sesuatu yang mengerikan. Mereka datang, teriaknya, mata terbelalak. Di pos kesehatan, tim medis sudah menunggu. Seorang dokter perempuan segera memeriksa kondisi Fatimah. Denyut nadinya sangat cepat, napasnya terengah-engah, dan suhu tubuhnya sedikit meningkat. Namun, yang paling mencolok adalah kondisi mentalnya. Ia terus berbicara sendiri, melafazkan kalimat-kalimat yang tidak terhubung, dan menunjukkan tanda-tanda delusi dan halusinasi. Ia tampak tidak menyadari di mana ia berada atau siapa orang-orang di sekitarnya. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam, dan ia sesekali akan berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Setelah pemeriksaan awal yang singkat, dokter mengangguk dengan ekspresi prihatin. Sepertinya beliau mengalami gangguan kejiwaan akut, ujar dokter kepada petugas keamanan. Ini bisa jadi psikosis atau episode manik yang dipicu oleh stres ekstrem, kelelahan, atau mungkin ada riwayat sebelumnya yang tidak kita ketahui. Dokter menjelaskan bahwa lingkungan yang ramai dan penuh tekanan seperti di Makkah, ditambah dengan perjalanan panjang dan kurang tidur, dapat menjadi pemicu kuat bagi individu yang rentan. Fatimah kemudian diberi obat penenang ringan untuk meredakan gejolak dalam dirinya. Perlahan, obat itu mulai bekerja. Rontaannya melemah, teriakannya mereda, menjadi gumaman pelan, dan matanya mulai mengatup. Tubuhnya yang tadinya tegang, kini lemas tak berdaya, seolah semua energi telah terkuras habis. Ia terhuyung-huyung, lalu akhirnya tertidur pulas dalam keadaan kelelahan yang ekstrem. Dokter memutuskan untuk merujuk Fatimah ke rumah sakit spesialis jiwa terdekat di Makkah untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang lebih intensif. Kami akan menghubungi konsulat negara beliau untuk menginformasikan kondisi ini dan meminta mereka untuk menghubungi keluarga, tambah dokter. Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam bagi para petugas dan jamaah yang menyaksikannya. Di tanah suci yang penuh berkah ini, di mana seharusnya hanya ada kedamaian dan kekusyukan, takdir justru menunjukkan sisi lain dari kerapuhan manusia. Kisah Fatimah adalah pengingat bahwa di balik semangat spiritual yang membara, jiwa manusia tetaplah rentan, dan kadang, di titik paling suci sekalipun, kegilaan bisa merenggut segalanya, membawa seorang hamba ke dalam labirin teror yang tak terlihat. Kehadirannya di Makkah, yang seharusnya menjadi puncak kerinduan dan pencapaian spiritual, justru berubah menjadi tragedi yang memilukan, sebuah ujian yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Fatimah terbangun di sebuah ruangan putih bersih, dengan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Samar-samar ia mengingat keramaian, suara-suara aneh, dan ketakutan yang mencengkeram. Kepalanya terasa sangat berat, dan ada rasa nyeri tumpul di sekujur tubuhnya. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa lemas. Matanya mengerjap, berusaha mengenali tempat di mana ia berada. Ini bukan kamarnya di Makkah, bukan pula tenda di Mina. Ini adalah ruangan rumah sakit. Seorang perawat berseragam putih tersenyum lembut padanya. Alhamdulillah, ibu sudah siuman, kata perawat itu dengan ramah. Suaranya menenangkan. Selama beberapa hari berikutnya, Fatimah dirawat intensif di rumah sakit jiwa. Dokter dan perawat bergantian mengawasinya, memberikan obat-obatan untuk menstabilkan kondisi mentalnya. Awalnya, ia masih mengalami delusi dan halusinasi ringan. Namun perlahan, dengan bantuan pengobatan dan istirahat yang cukup, kabut di pikirannya mulai sirna. Ingatannya tentang kejadian di Ka'bah masih terasa samar, seperti mimpi buruk yang sulit dijangkau. Ia hanya ingat rasa takut yang luar biasa dan suara-suara yang mengejarnya. Dokter psikiater, seorang wanita parubaya dengan sorot mata yang penuh pengertian, seringkali datang menjenguknya. Ia berbicara dengan Fatimah secara perlahan, mencoba membangun kepercayaan. Ibu Fatimah,
Tidak apa-apa. Ibu aman di sini, kata dokter itu. Bisakah ibu ceritakan apa yang ibu rasakan sebelum kejadian itu? Dengan suara serak, Fatimah mulai bercerita. Ia menceritakan tentang kerinduannya yang mendalam untuk berhaji, tentang perjuangan hidupnya setelah suaminya meninggal, dan tentang tekanan yang ia rasakan untuk menjadi kuat demi anak-anaknya. Ia juga menceritakan tentang masa lalu yang menyakitkan. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah mengalami depresi berat setelah kematian bayinya yang baru lahir. Rasa bersalah yang mendalam menghantuinya. Meskipun dokter telah menjelaskan bahwa itu adalah takdir, ia merasa tidak layak, tidak cukup baik, dan seringkali menyalahkan dirinya sendiri atas berbagai musibah yang menimpanya. Kadang-kadang, saya mendengar suara-suara di kepala saya. Dokter, aku Fatimah lirih, matanya berkaca-kaca. Mereka bilang, saya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, bahwa saya adalah orang yang gagal. Suara-suara itu biasanya datang ketika ia merasa sangat stres atau ketika ia terlalu lelah. Namun, ia selalu berhasil menekannya, menyembunyikannya dari orang lain. Ia tidak ingin orang menganggapnya gila, tidak ingin anak Kenania khawatir. Ia mencoba melawan bisikan-bisikan itu dengan beribadah, dengan berzikir, dan dengan memperkuat keyakinannya. Ia mengira bahwa haji di tempat suci itu akan menjadi penawar bagi semua luka batinnya, akan membersihkan jiwanya dari semua beban. Dokter mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap detail yang diucapkan Fatimah. Ibu Fatimah, apa yang ibu alami adalah bagian dari penyakit. Ini bukan salah ibu, jelas dokter. Keadaan di Ka'bah yang sangat padat, suhu yang panas, kelelahan fisik dan mental dari perjalanan panjang, dan persiapan ibadah. Semua itu bisa memicu kondisi yang ibu alami. Jiwa ibu sudah terlalu lama menanggung beban, dan akhirnya ia mencari cara untuk melepaskannya. Dokter menjelaskan bahwa apa yang dialami Fatimah adalah episode psikosis, sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan, seringkali disertai halusinasi dan delusi. Kondisi ini dapat dipicu oleh stres ekstrem, kurang tidur, atau trauma emosional yang belum teratasi. Setelah beberapa hari, Fatimah mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia sudah bisa diajak bicara dengan tenang, dan delusi yang ia alami sudah tidak muncul lagi. Ia mulai bisa makan dengan baik dan tidur lebih nyenyak. Namun, wajahnya masih menyiratkan kesedihan, dan ia seringkali termenung. Ia merasa malu dan bersalah atas apa yang telah ia lakukan di Ka'bah. Ia merasa telah menodai kesucian tempat itu dan telah mengecewakan dirinya sendiri. Keluarga Fatimah di Indonesia telah dihubungi oleh konsulat. Mereka sangat terkejut dan sedih mendengar kabar itu. Anak-anaknya ingin segera menjemputnya. Namun dokter menyarankan agar Fatimah tetap di rumah sakit sampai kondisinya benar-benar stabil. Ada proses pemulihan yang harus dilalui. Dan ini bukan hanya tentang pengobatan fisik, tetapi juga tentang penyembuhan jiwa. Fatimah mulai menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan berakhir di Makkah, melainkan akan berlanjut dalam dirinya sendiri. Sebuah perjalanan untuk menerima dan menyembuhkan luka batin yang selama ini tersembunyi. Ia mulai memahami bahwa haji bukan hanya tentang tawaf dan sa'i, tetapi juga tentang pengenalan diri, tentang memaafkan diri sendiri, dan tentang menemukan kedamaian di dalam hati, meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang paling dalam. Setelah 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Jiwa Makkah, kondisi Fatimah semakin membaik. Ia sudah bisa berbicara dengan normal. Tidak ada lagi delusi atau halusinasi yang mengganggu. Tatapan matanya, yang tadinya kosong dan penuh ketakutan, kini mulai kembali memancarkan ketenangan. Meskipun masih ada bayangan kesedihan yang tersisa, ia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, dan nafsu makannya pun kembali normal. Dokter psikiater mengizinkan Fatimah untuk dijenguk oleh sanak saudara yang kebetulan sedang berhaji. Pertemuan itu penuh haru. Air mata mengalir dari kedua belah pihak. Namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata syukur dan kelegaan. Dokter menjelaskan kepada keluarga Fatimah bahwa ia memerlukan perawatan lanjutan dan dukungan emosional yang kuat setelah kembali ke tanah air. Kondisi ibu Fatimah bukan hanya masalah fisik, melainkan juga mental dan spiritual. Kata dokter, trauma masa lalu dan tekanan hidup yang menumpuk telah memicu kondisi ini. Haji, bagi beliau, mungkin menjadi sebuah puncak pelepasan yang terlalu berat bagi jiwanya yang sudah rapuh. Dokter menyarankan
agar Fatimah rutin berkonsultasi dengan psikiater di Indonesia. Dan yang paling penting, ia harus belajar untuk menerima dirinya sendiri, memaafkan masa lalu, dan menemukan cara sehat untuk mengatasi stres. Beberapa hari kemudian, dengan pengawasan dan bantuan dari pihak konsulat Indonesia, Fatimah dipulangkan ke tanah air. Ia tidak bisa menyelesaikan ibadah hajinya secara penuh. Rukun-rukun haji yang tersisa, seperti melontar jumroh dan tahalul, tidak dapat ia lakukan dalam kondisi seperti itu. Sebuah penyesalan yang mendalam merayap di hatinya. Ia merasa gagal, telah datang jogel ke tanah suci, namun tidak mampu menyelesaikan ibadahnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Ia tahu, Allah Maha Pengampun dan Maha mengetahui isi hati hambanya. Ia percaya, niatnya yang tulus untuk berhaji telah sampai kepadanya. Meskipun ia tidak bisa menuntaskan semua rukunnya. Sesampainya di rumah, Fatimah disambut dengan pelukan hangat oleh anak-anaknya. Mereka tidak banyak bertanya, hanya mendekap ibu mereka dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. Mereka tahu, ibu mereka telah melalui sesuatu yang berat, dan yang mereka inginkan hanyalah melihat ibu mereka kembali pulih. Di rumah, Fatimah memulai perjalanan pemulihannya yang sesungguhnya. Ia mulai rutin berkonsultasi dengan psikiater, mengikuti terapi, dan perlahan-lahan membuka diri tentang apa yang ia rasakan. Ia belajar teknik relaksasi, cara mengelola stres, dan yang terpenting, ia belajar untuk mencintai dan memaafkan dirinya sendiri. Kisah Fatimah menyebar di desanya. Namun tidak ada yang memandangnya dengan pandangan aneh atau menghakimi. Masyarakat desa justru menunjukkan simpati dan dukungan. Mereka mengerti bahwa kegilaan bukanlah pilihan, melainkan sebuah penyakit yang bisa menimpa siapa saja. Para tetangga sering datang menjenguk, membawakan makanan, dan memberikan semangat. Anak-anaknya pun menjadi lebih perhatian, lebih peduli, dan lebih memahami kondisi ibunya. Mereka belajar untuk menjadi penyangga bagi Fatimah, memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan. Berbulan-bulan berlalu. Fatimah perlahan tapi pasti menemukan kembali kedamaian yang sempat hilang. Ia tidak lagi mendengar bisikan-bisikan menakutkan di kepalanya. Tidurnya lebih nyenyak, dan senyumnya kembali menghiasi wajahnya. Ia masih merasakan bekas luka dari apa yang telah ia alami. Sebuah pengingat akan kerapuhan jiwanya. Namun kini ia memandang luka itu sebagai bagian dari perjalanannya. Sebuah hikmah tersembunyi. Ia menyadari bahwa haji bagi dirinya bukanlah sekadar serangkaian ritual fisik. Lebih dari itu, haji adalah sebuah perjalanan introspeksi, sebuah kesempatan untuk menghadapi sisi gelap dalam dirinya, untuk membersihkan jiwa bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari trauma dan luka batin yang tersembunyi. Meskipun ia tidak dapat menyelesaikan semua rukun haji, ia merasa telah menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Pemahaman diri dan penerimaan diri. Fatimah mulai kembali menenun, aktivitas yang selalu menenangkan jiwanya. Ia kini lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap momen. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak kinania, menceritakan kisah-kisah lama, dan berbagi tawa. Ia juga mulai aktif kembali di pengajian desa, berbagi pengalaman hidupnya. Bukan sebagai kisah tragis, melainkan sebagai testimoni kekuatan jiwa manusia dan pertolongan Allah. Setiap kali ia melihat foto Ka'bah, ia tidak lagi merasakan ketakutan. Justru, ada rasa haru dan syukur yang mendalam. Ia tahu, di tempat suci itulah, ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Namun dari sanalah pula, ia mulai bangkit kembali. Allah tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga jiwanya. Dan dalam ujian itu, Fatimah menemukan kekuatan yang ia tidak tahu ia miliki. Kisah Fatimah menjadi legenda di desanya. Sebuah cerita tentang seorang wanita yang pergi ke Makkah mencari kedamaian spiritual, namun justru menemukan kegilaan hanya untuk bangkit kembali dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan makna sejati dari ibadah. Ia mungkin tidak memiliki sertifikat haji yang lengkap, tetapi ia memiliki jiwa yang telah diperbarui, hati yang lebih lapang, dan keyakinan yang lebih kuat bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, cahaya ilahi selalu ada, membimbing langkah-langkah hambenia menuju kedamaian yang hakiki. Fatimah telah menyelesaikan hajinya, bukan di pelataran Ka'bah, melainkan di dalam dirinya sendiri, sebuah haji yang abadi, sebuah perjalanan yang tak akan pernah berakhir.